Orang-orang yang zaman pas waktu itu pas lagi pandemi percaya ini safe haven, tiba-tiba suku bunga udah mulai naik, ya ngapain gue masuk di sini lagi? Lebih baik gue pindah ke sana gitu kan. Welcome to CTC, a professional team for our money. Hai bro. Halo, Gue akhirnya bisa undang lu kesini lagi karena gue mau tanya detail what happened dengan market. Ada banyak turbulensi terjadi di awal tahun begini nih. Ya, baru awal tahun langsung diserang nih ya. Iya. Bitcoin sampai jatuh ke 39.000 bro. Wah kacau, minggu lalu ya. 39.600 something ya. Iya. What happened dengan market bro? Oke, kita, waduh ini sebenarnya ceritanya panjang nih. Oke. Tapi sebenarnya gini, ketika si harga-harga koin ini pada berguguran ya, itu kurang lebih ada 3 menu utama sebenarnya. Oke. 3 menu utama penyebab ke babak beluran saat inilah. Oke. Menu pertama pasti dan jelas, seperti yang udah pernah gue bahas di bulan November lalu ya. Kita mesti siap sikat ikat pinggang nih. Ya biasanya kan waktu dulu kan gue bisa sempat bilang, biasanya kalau si The Fed pengalamannya ketika udah mau ngomongin tapering, biasa market pada kebakaran nih. Waktu yang bulan lalu kan gue sempat mention mesti siap-siap ikat pinggang nih. Kita belum tahu karena kan market kripto cukup baru. Apakah bakal kebakaran? Apakah bakal tetap hijau? Optimis. Ternyata kenyataannya kan kebakaran. Longsor. Ditambah sebenarnya gini sih yang bikin lebih kebakaran lagi ya. Tanggal 6 kemarin, 6 Januari ya, minggu lalu. Si The Fed itu bikin meeting. Kalau jam kita tuh jam 2 pagi. Kalau di mereka mungkin round siang lah ya. Siang-siang jam makan siang lah estimasi. Mereka tuh mau bikin kebijakan agresif. Mau naikin suku bunga sampai 3 kali. Waktu at that time ya, waktu pas tanggal 6 itu. Nah, kan kita ya belahan dunia kan banyak macam ya. Jadi sebelumnya itu pas udah ngasih kebijakan gitu tuh, udah ngasih kisi-kisi ya, bakal suku bunga naik 3 kali. Ya jadi memang waktu itu pas lagi siang ya, orang-orang yang di sana tuh udah pada nge-sold nih. Nah giliran kita nih yang kebagiannya jatahnya pas dia siang kita malam, pas pagi-pagi kita kaget. Kok harganya turunnya lumayan longsor. Nah, kan ada beberapa, kan ada beberapa yang memang on terus lah ya. Memang mereka udah sempet sold juga sih. Nah sebenarnya gini sih, sekarang kan udah mulai kita gak bisa bilang bounce back ya, tapi udah mulai tenang nih, maksudnya nggak terlalu sampai kayak kemarin. Sebelumnya kan sampai 39.000, sekarang udah 40.000 something, 42 terakhir pagi tadi gue cek. Betul. Jadi memang si kabar yang beredar ya, si bosnya The Fed ini sempat bilang, kayaknya kebijakan kita buat naikin bunga ini sementara kita hold sampai kurang lebih bulan Maret. Itu jadi angin segarnya lah mungkin ya. Sedikit memberikan rasa tenang lah ya di saat orang-orang pada panik gitu. Nah, menu keduanya ya ini. Yang pertama The Fed menyebabkan si oversold yang tadi. Orang ini pada panik nih ketika kondisinya suku bunga bakal naik nih. Ya suku bunga tabungan, ya suku bunga kredit lah ya. Maksudnya ngapain lagi gue naruh aset gue tuh di situ. Kalau bisa dapat yang lebih safe ibaratnya kan kata gitu. Betul. Makanya dijual semua gitu. Iya, orang-orang yang zaman pas waktu itu pas lagi pandemi percaya ini safe haven, tiba-tiba suku bunga udah mulai naik, ya ngapain gue masuk di sini lagi? Lebih baik gue pindah ke sana gitu kan. Logikanya gambarnya kurang lebih gitu. Nah, yang kedua oversold yang tadi karena ada kebijakan tadi. Sehingga ya karena oversold ya supply demand lah ya, otomatis bakal ya drop lah. Ya pasti itu. Betul. Sama yang ketiga nih. Ini negara yang lumayan berpengaruh lah. Berpengaruh dalam artian China, Rusia. Dalam artian market share-nya lumayan gede di kripto. Ini negaranya penghasil wanita-wanita cantik nih, Kazakhstan. Iya. Kayak lu demen wanita sono kayak. Ya terlepas dari wanitanya ya, maksudnya mereka itu salah satu negara mining ya, yang lumayan terbesar dengan market share kurang lebih 18% dari total keseluruhan. Itu kan demo tuh. Betul. Ya kan? Gara-gara lagi huru-hara lah di sana, lagi kurang kondusif. Kayak itu masalahnya masalah energi tuh. Betul. Masalahnya lumayan mining nih. Lumayan complicated lah. Maksudnya ketika di sana huru-hara kan. Nah, biasalah pemerintah supaya kan udah sporadik nih huru-haranya. Supaya pemerintah ngeredain masa ya mereka nge-cut internet. Nah, jeleknya kripto itu kan masih bergantung sama internet. Ketika di-cut, ya habis lah semua. Ya, paling sama yang itu sih yang buat aware buat teman-teman lah ya. Maksudnya untuk lebih hati-hati lagi ketika
analisa fundamental sebuah koin. Iya, betul. Sama sebenarnya mau nambahin sedikit yang tentang bullish pattern menurut pendapat para trader-trader ahli lah ya. Sebenarnya gini, ada sedikit lucu ya, karena sekitar 25%, sekitar 1 dari 4 bisnis. Oke. Ini dilakukan survei nih di Singapura, Brasil, US, Kanada, ya di negara-negara lumayan oke lah. Itu disurvei. 1 dari 4 ya, kita bilang 25% lah dari pemilik bisnis. Mereka tuh bikin statement kurang lebih ya, bayar gue tuh pakai kripto aja. Gue udah nggak terima duit fisik gitu kurang lebih. Iya. Jadi memang balik lagi ya. Kondisi market memang sekarang lagi gak menentu. Iya. Kondisinya karena ya The Fed tadi kebijakannya banyak yang aneh-aneh lah. Sempet minggu lalu bilang mau naikin bunga, sekarang bilang mau hold bunga. Pasti masih bakal turbulensi nih, masih belum jelas kelanjutannya gimana. Tapi kita tetap pede aja, yang penting asal fundamental koinnya oke. Sebelum kita masuk ke koin itu ya, kita analisa fundamentalnya udah oke. Apapun yang terjadi, keep moving on aja pokoknya gitu. Iya. Sama seperti biasa lah di akhir podcast gue selalu bilang, apapun yang terjadi ya, sebelum masuk koin itu, sebelum investasi, sebelum ngapain trading, sebelum ngelakuin apapun, selalu belajar. Iya. Isi kepala otak kita dulu sebelum kita join ke sesuatu. Jangan sampai udah join ternyata duitnya hilang, ntar malah main salah-salahan. Ini gara-gara sini. Padahal sebenarnya porsi terbesar kesalahannya itu ada di diri kita sendiri masing-masing. Iya, karena kita ngambil keputusan kan gitu. Betul. Kenapa kita gak mau ngisi otak kita dulu nih? Gak mau ngisi pengetahuan dulu, malah main asal ikut-ikutan aja. Kan mau profit cepat. Guys, thank you bro. Oke, thank you Fari. Welcome to CTC, a professional team for our money.